warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, ketemu lagi di podcast Mat Santulas Madrasah Sanawiyah Negeri 17 dalam program Obsesi, obrolan seputar edukasi. Bersama saya Ridatul Asyifa Dan saya Zulhijratul Adib akan menjadi host podcast pada hari ini. Nah, Sobat Mat Santulas, hari ini kita kedatangan Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Tanah Datar. Yuk kita tanya Bapaknya. Selamat siang Bapak. Selamat siang anak. Pak, Syifa mau nanya nih, kan sekarang Bapak udah sukses jadi Kepala Kemenak Kabupaten Tanah Datar. Ya. Nah, dulu sewaktu Bapak sekolah, gimana sih Pak cara belajarnya sampai menjadi sukses seperti sekarang ini? Terima kasih anak. Siapa namanya Sipa? Iya Pak. Ya, terima kasih Sipa dengan Adib. Ya, baik. Ya. Kunci sukses belajar Bapak waktu sekolah memang sejak awal Bapak tamat SD lanjut ke MTSN juga sama seperti Sipa dengan Adib. Itu tepatnya di MTSN Kota Baru Solo. Setelah itu lanjut ke MAN Kota Solo. Kemudian S1 IAIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syariah. Kemudian S2 STE Widya Jakarta. Kunci Bapak dalam belajar itu cuma satu, pertama disiplin, ya, disiplin waktu mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh guru maupun dosen di depan kelas. Kemudian yang kedua dibarengi dengan rajin mengulang apa yang disampaikan oleh guru maupun dosen di depan kelas di rumah atau di tempat kos. Kemudian yang ketiga, ya banyak berdoa. Kuncinya banyak berdoa dan mohon ridho, dukungan dari kedua orang tua. Ya. Nah, itu kunci sukses. Kemudian ya ditambah lagi yang keempat, kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak. Keberhasilan kita itu mungkin tentu juga ada andil support doa dari orang-orang lain yang mungkin mendoakan kita supaya kita sukses. Mungkin itu anak-anak Bapak. Apa lagi? Terus Pak, siswa sekarang kan banyak mencari hiburannya melalui HP seperti game, TikTok, Instagram. Ya. Waktu Bapak sekolah dulu, Bapak gimana sih Pak cara cari hiburannya? Ya bagus juga. Kalau dulu itu kan hiburan HP kan belum ada. Di waktu MTSN, MAN, kuliah bahkan tamat waktu kita CPNS tahun 1998, HP yang ada tuh HP Android ini belum ada. Yang ada waktu itu HP yang bisa cuma nelpon dan SMS. Dan cara mencari hiburan itu bisa pertama menonton televisi, kedua mendengarkan radio, yang ketiga mungkin kalau ada pertunjukan-pertunjukan, apakah itu pergelaran seni, apakah itu musik atau seni daerah seperti randai, seperti talempong. Nah, itu mungkin salah satu cara media dahulu itu untuk mengisi waktu luang, untuk mencapai atau mengisi waktu-waktu libur untuk hal-hal hiburan, ya. Ini tuh apalagi? Baik Bapak. Nah Pak, kasih sarannya dong Pak untuk MTSN 17 Tanah Datar agar lebih maju ke depannya Pak. Ya, sarannya pertama kepala madrasah, guru, pendidik dan tenaga kependidikan harus kompak, kerjasama, saling bahu-membahu, kemudian punya komitmen, termasuk koordinasi dengan komite orang tua murid dan masyarakat, punya kemauan keinginan untuk memajukan madrasah kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik juga pun harus menunjukkan aktualisasi dirinya. Bahwasanya MTSN 17 bisa dong berprestasi, nggak bisa kalah seperti MTSN 6, MTSN 1, MTSN lain. Kenapa MTSN lain bisa berbuat? Kenapa kami tidak bisa berbuat? Nah, ini harus dicamkan oleh anak-anak Bapak peserta didik di MTSN 17
bahwasanya kita bisa berbuat seperti peserta didik lain yang ada di madrasah lain. Kita bisa berprestasi, bisa ikut KSM, bisa pramuka, bisa MyRes, bisa lain sebagainya. Intinya Bapak tetap memotivasi, memberikan dorongan bagaimana anak-anak berprestasi, termasuk guru dan madrasah kita ini. Ya. Kemudian tak tertutup kemungkinan kemajuan kesuksesan perkemahan madrasah sangat didukung oleh pemenuhan sarana prasarana. Maka dalam hal ini pandai-pandailah kepala madrasah memanfaatkan seluruh lini dan stakeholder terkait untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang ada di madrasah kita ini. Demikian. Ya. Pak, berikan motivasi dong Pak bagi diri Adib sendiri dan teman-teman supaya lebih giat dalam belajar dan mencapai cita-cita yang tinggi dong Pak. Ibu. Ya, motivasinya pertama ya, memang saat ini anak-anak Bapak banyak pengaruh nih. Pertama pengaruh HP Android. Yang kedua pengaruh pergaulan. Yang ketiga pengaruh lingkungan. Nah, jadi bagaimana bisa anak-anak Bapak bisa menghadapi melalui tiga pengaruh tadi. Pengaruh HP, pergunakanlah HP itu untuk hal-hal yang positif, untuk hal yang bermanfaat, untuk edukatif. Boleh kita punya HP, tapi carilah ilmu yang berkaitan dengan pendidikan kita di madrasah. Kan bisa ada konten-konten ilmu pengetahuan. Jangan kita buka TikTok, jangan kita main game. Nah, ini yang kebablasan. Kemudian pergaulan, kita boleh bergaul, tapi jangan terlalu menjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, boleh kita bergaul yang secara Islami, bergaul, berkata, bertingkah laku. Kemudian lingkungan ini juga sangat mempengaruhi di mana kita tempat tinggal. Apakah di sini tentu lingkungan sekitar ini akan mempengaruhi karakter kita. Maka pandai-pandai mencari lingkungan. Maka saran kami, Bapak selaku kepala kantor kepada adik-adik, tetap pertama yakin, percaya bahwasanya kita akan berhasil ke depan. Tentu muncullah niat, iktikad, saya bisa berhasil. Tentu harus belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, dengan giat, ya. Kemudian dengarkan apa nasihat dari guru dan kedua orang tua. Kemudian tak kalah penting, rajin ibadah, sholat. Ada anak MTSN kan banyak juga yang pemalas sholat. Bagaimana mau diterangkan pemikiran otaknya? Mau doa, sholat aja malas. Nah, jadi kuncinya itu rajin sholat, rajin berdoa, rajin berzikir. Kemudian dengarkan apa nasihat dari orang tua dan para guru. Itu kunci sukses. Ya. Oke. Nah, ini Pak, pertanyaan Syifa yang terakhir. Satu kata dong Pak buat MTSN 17 Tanah Datar. MTSN 17 Tanah Datar. Hebat, inovatif, kreatif. Ya. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih juga ya Pak Ya, telah datang ke sama-sama. MTSN 17 Tanah Datar dan menyempatkan diri Bapak untuk menghadiri podcast pada hari ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak Bapak, Syifa, Adit, sukses ke depannya. Amin. Lanjutkan keman ke S1, kapan perlu S2, S3. Ya. Demikian, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apalagi? Nah, Sobat Mansan Tulas, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Kemenak tadi, bahwa kita seorang pelajar harus rajin dan tidak lupa untuk rajin beribadah, berdoa untuk kunci kesuksesan. Oke Sobat Mansantulas, kalian sudah menyimak dari awal sampai akhir bukan? Nah, begitu banyak manfaat podcast ini bukan? Oke Sobat Mansantulas, sampai di sini dulu ya program obsesi kita pada hari ini. Bersama saya Adib Dan saya Syifa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.